Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sore ini firman Tuhan berjudul kebiasaan bersyukur versus bersungut-sungut. Mari kita baca Filipi 2 ayat 14 dan 15. Filipi 2 ayat 14 dan 15, kita baca dengan suara keras 2-3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Beberapa tahun belakangan ini masalah mental health mendapatkan banyak sorotan. Karena makin lama makin banyak orang yang stres, cemas, mengalami gangguan tidur. Di Indonesia tahun 2024, menurut survei ada 17% orang dewasa yang depresi, mengalami anxiety, kecemasan, karena tekanan ekonomi, karena masalah sosial. Yang mengherankan, remaja usia 10-17 tahun itu yang mengalami kecemasan dan masalah kesehatan mental 35%. Loh, kok bisa orang dewasa cuma 17, yang anak-anak remaja 35%. Rupanya masa remaja dalam masa transisi, masa pencarian jati diri. Ada yang bilang masa tofan badai, storm and stress. Dan tekanan-tekanan kepada para remaja secara akademik, soal nilai-nilai, apalagi media sosial, itu seringkali menekan. Lihat sosial media, Instagram, aduh, teman lagi ke Bali, saya mah Cisayong. Saudara-saudara, itu menekan jiwa. Apalagi kalau di dalam keluarga ada banyak konflik, suami istri berantem, sehingga anak-anak setiap hari disuguhkan dengan pertengkaran-pertengkaran yang menekan hatinya. Nah, tetapi sebetulnya begini saudara, kehidupan kita ini seringkali banyak mendapat aksi yang negatif dari luar tanpa kita harapkan. Tapi reaksi itu sebetulnya kita yang menentukan. Ada yang berkata bahwa hidup ini 5% terdiri dari apa yang terjadi kepada kita. Tapi 95% adalah respons kita terhadap apa yang terjadi. Walaupun orang marah-marah kepada saudara, kalau respon saudara, Bapak ampuni dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nggak sakit hati kita. Tapi kalau kita lihat ada orang cemberut aja, mungkin dia punya masalah apa, lalu dipikir bahwa dia nyemberutin kita, darah kita mendidih. Jadi sebetulnya bukan aksi yang paling penting, tapi reaksi, respons kita terhadap apa yang terjadi. Nah, karena itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah bersungut-sungut, atau yang kedua adalah bersyukur. Orang yang bersungut-sungut artinya mengeluh terus-menerus, selalu komplain. Dan ini punya dampak buruk pada kesehatan mental. Karena orang yang bersungut-sungut akan membentuk pola pikir negatif. Karena otak terbiasa mencari hal buruk dalam situasi apapun. Ada loh orang saudara, lihat apapun selalu lihat jeleknya. Sampai yang lain itu nggak pernah kepikir, kok ini orang bisa ya cari kesalahan yang orang lain tidak pernah memikirkan hal itu. Orang yang suka komplain relasi sosialnya buruk. Saudara mau punya teman, negatif aja, komplain, mengeluh aja. Aduh, kita rasanya kesel nih kalau punya teman model begini. Energi kita tersedot habis sama hal-hal negatif yang dia ucapkan. Ini akan meningkatkan stres dan kecemasan, membuat depresi dan menghilangkan kebahagiaan. Makanya firman Tuhan tadi berkata, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Artinya jangan suka berantem sama orang lain.
Sebab kalau kita tidak bersungut-sungut, tapi sebaliknya kita bersyukur, kita akan bercahaya bagaikan bintang-bintang di dunia. Shine like a star. Bagaimana supaya kita bisa menerangi orang yang ada di sekitar kita? Ketika kita punya sikap hidup yang benar, selaras dengan firman Allah, yaitu bersyukur. Orang yang bersyukur dampak bagi kesehatan mentalnya. Itu akan mengurangi stres dan kecemasan. Sebaliknya orang yang bersyukur akan meningkatkan suasana hati yang positif. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini menyebabkan kita punya ketahanan mental, resiliensi. Kita nggak seperti bola kristal, kalau jatuh langsung pecah. Tapi seperti bola basket, makin dilempar ke bawah, makin melejit ke atas. Kualitas tidur dan relasi sosial juga akan lebih baik. Dan membuat mental kita lebih stabil, lebih optimis. Dan kita akan punya potensi kebahagiaan lebih besar. Kalau kita tahu bersyukur. Saya ingat satu kali ada seorang ibu yang punya 2 orang anak yang sangat disayanginya. Masalahnya si ibu ini adalah ibu yang suka mengeluh, mengomel, komplain. Karena apa? Dia sayang benar sama anaknya. Kalau misalnya hari itu hujan, dia bilang, aduh kok hujan ya. Karena rupanya anak yang pertama itu jualan es. Jadi kalau hujan, esnya kelihatannya nggak laku. Tapi waktu besoknya panas, dia juga ngomel. Karena anak kedua jualan jas hujan. Siapa orang yang lagi panas-panas pakai jas hujan? Palingkah disangka punya penyakit jam 7:05 alias agak miring, saudara-saudara. Tapi satu kali dia diajak oleh temannya pergi ke gereja. Dia mendengarkan khotbah supaya dia belajar mengucap syukur. Keluar dari ibadah, hujan. Dan dia bilang, wah hujan. Tapi bersyukur anak saya yang jualan jas hujannya, hari ini jas hujannya pasti laku. Besoknya sepanjang hari panas, puji Tuhan, giliran anak saya yang jualan esnya laku. Saya mau tanya, apakah keadaan luar berubah? Apakah kondisi berubah? Sama sekali tidak. Apa yang berubah? Sikap hatinya. Selama ini dia mengambil sikap bersungut-sungut. Sekarang dia belajar mengambil sikap bersyukur. Dan ternyata respons hati, reaksi hati, sikap hati itu membuat perbedaan yang mencolok. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26 tentang kisah Paulus dan Silas yang semestinya dia bersungut-sungut dalam keadaan yang tidak nyaman. Tetapi karena dia bersyukur kepada Tuhan, kita melihat perkara baik terjadi dalam hidupnya. Dikatakan demikian, Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26, bisa lihat ayatnya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25. Tetapi kira-kira tengah malam, mari baca bersama, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akibatnya apa? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, mereka memberitakan Injil bukan disambut, malah digebukin, dimasukin dalam penjara. Tapi apa yang mereka lakukan? Gak ngomel, tetapi justru tengah malam mereka bersyukur, memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Dari sini kita melihat bahwa bersyukur itu ternyata adalah pilihan, bukan perasaan. Tidak menunggu situasi menjadi lebih baik. Mereka tetap memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Happiness is a choice. Kebahagiaan adalah pilihan. Habakuk pernah mengalami situasi tidak nyaman.
Tapi dia bilang sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kondisinya kan gak nyaman, tapi mereka tetap belajar bersyukur. Itu yang juga dilakukan oleh Yesus. Ketika satu kali ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, membutuhkan makanan. Padahal yang tersedia cuma sumbangan kecil, 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan Yesus? Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus bersyukur atas apa yang sedikit. Dia tidak mengeluh, tidak mengomel, tapi dia bersyukur kepada Bapa Sorgawi. Dan saya percaya, walaupun saudara punya sedikit, disertai dengan ucapan syukur, mujizat pelipat gandaan akan Tuhan berikan kepada kita. Aduh, gaji saya kecil banget, pasti nggak cukup. Apakah dengan ngomel gajinya tambah besar? Tidak. Tapi sebaliknya kalau kita bilang terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Ajar saya mengelolanya dengan baik. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya. Bukankah itu doa dan sikap yang lebih baik seperti yang dimiliki dan diteladankan oleh Yesus? Mengeluhkan kekurangan pasangan kita akan mengikis cinta. Tetapi mensyukuri kebaikan Tuhan melalui keluarga kita akan memperkuat relasi satu dengan yang lain. Jadi pertama, bersyukur adalah pilihan, bukan perasaan. Yang kedua, bersyukur menghadirkan kuasa Allah. Waktu Paulus dan Silas menyanyi memuji Tuhan, gempa terjadi, belenggu lepas, pintu terbuka, dan akhirnya mereka bisa bebas. Saudara-saudara, di sini saya melihat bahwa Tuhan itu bisa bekerja kalau kita punya sikap yang tepat. Sikap atau attitude yang mengubahkan perspektif kita. Membuat kita punya hikmat untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik masalah ini. Kalau lagi mengalami persoalan jangan bilang, kenapa saya yang harus mengalami? Why me Lord? Tapi kita harus bilang, Tuhan, pelajaran apa yang aku harus tangkap dalam situasi ini? Pasti Tuhan mengizinkannya untuk kebaikan saya. Apa yang saya bisa pelajari? Itu sikap, attitude yang benar. Lagi pula hati kita akan dijaga dengan damai sejahtera. Coba kalau saudara mengalami masalah seperti Paulus dan Silas di penjara, ngomel-ngomel, damai sejahtera kabur. Tapi karena kita bersyukur, hatinya penuh dengan damai sejahtera, percaya Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Alkitab berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Boleh saya tanya, gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Gembira dulu. Banyak orang salah baca ayat Alkitab. Berkati saya dulu dong Tuhan, baru kemudian saya gembira. Kalau gitu nggak usah iman. Orang beriman itu bisa bergembira, bisa bersukacita, bisa memuji Tuhan walaupun mujizatnya belum terjadi. Mana mujizatnya? Mujizat saya on the way, sedang dalam perjalanan. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Jangan salah baca ayat Alkitab. Gembira dulu baru diberkati. Bukan diberkati dulu baru gembira. Jangan saudara seperti orang yang pergi beli baju batik di sebuah toko yang dimiliki oleh orang Arab. Dan dia tertarik karena di dekat kasir ada tulisan, ditanggung tidak luntur. Dia beli, pakai, dicuci sekali, luntur. Ngambek dia, dibawa lagi tuh baju batik dipulangin. Kamu bilang ditanggung tidak luntur, ternyata luntur. Orang Arab bilang gini, tenang, ente orang Indonesia, aneh orang Arab. Orang Indonesia baca dari kiri ke kanan, ditanggung tidak luntur. Orang Arab baca dari
kanan ke kiri, luntur tidak ditanggung, luntur sampean yang tanggung katanya. Saudara-saudara, makanya kita harus baca firman dengan betul. Gembira, bersyukur, baru berkat datang. Bukan karena keluarga kita sudah harmonis maka kita bersyukur. Tetapi kalau kita banyak bersyukur, keluarga kita akan lebih harmonis. Bukan karena penyakit kita sudah sembuh maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, penyakit kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Bukan karena masalah kita sudah beres maka kita bersyukur. Bukan karena uang kita sudah banyak maka kita bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Maka bersyukur itu memberikan berkat rohani dalam hidup kita. Lagi pula kalau kita bersyukur, hadirat Tuhan akan nyata, mujizat akan terjadi, dan semua mujizat biasanya diawali dengan pengucapan syukur. Karenanya Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, bersyukur adalah pilihan, bukan perasaan. Kedua, bersyukur menghadirkan kuasa Allah. Yang ketiga, bersyukur menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika Paulus dan Silas menyanyi memuji Tuhan, narapidana lain mendengar nyanyian itu. Sampai akhirnya kepala penjara bisa bertobat gara-gara pintu penjara terbuka. Dan waktu melihat itu kepala penjara mau bunuh diri. Karena hukuman bagi kepala penjara yang menyebabkan ada narapidana kabur adalah hukuman mati. Tetapi ketika dia mau bunuh diri, Paulus bilang jangan bunuh diri, kami semua ada di sini. Lalu dengan gemetar dia bilang, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Maksudnya tidak dihukum oleh pemerintah Roma pusat. Tetapi jawaban Paulus lebih komprehensif. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Kalau Paulus dan Silas tidak pernah dipenjara, kepala penjara ini gak bertobat, saudara. Jadi gimana Tuhan mempertobatkan kepala penjara ini? Mengizinkan hal yang tampaknya buruk terjadi bagi Paulus dan Silas. Sebab setelah mereka dipenjara, itu menjadi kesempatan untuk mereka memberitakan Injil. Saudara bisa bayangkan, kan tahanan banyak, digebukin sama-sama. Pasti yang lain kesel, ingin balas, ngomel. Tapi waktu mereka dengar Paulus dan Silas doa, nyanyi, mereka bilang apa? Agak lain nih orang. Udah digebukin malah memuji Tuhan. Kok agak lain ya? Mereka melihat ada perbedaan. Saudara tahu, sikap kita di masa sulit bisa membawa orang kepada Kristus. Karena dunia penuh dengan keluhan. Sehingga kalau kita menjadi orang yang tahu mengucap syukur, kita menjadi terang di tengah kegelapan. Karena syukur adalah kesaksian tanpa kata. Karena keyakinan dalam hati kita, Tuhan pegang kendali. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Makanya situasi apapun bisa terjadi. Pilihan kita sesuai dengan firman Tuhan adalah bersyukur. Saudara-saudara, saya membaca kisah tentang seorang wanita dari Belanda namanya Corrie ten Boom. Dia adalah orang yang sangat terkenal, terutama setelah Perang Dunia Kedua, karena mereka menyembunyikan dan menyelamatkan sekitar 800 orang Yahudi yang akan dibantai oleh Nazi. Mereka sembunyikan di ruangan bawah tanah rumah mereka, tentu berganti-ganti. Ya, 800 itu total semuanya. Mereka sembunyikan, mereka kasih makan, ada kesempatan mereka disuruh kabur, pindah ke negara yang lain atau tempat yang lain yang lebih aman. Tapi satu kali tentara Hitler mencurigai keluarga ini. Dia ditangkap, dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Dan dalam buku yang ditulis oleh Corrie ten Boom, The Hiding Place, tempat persembunyian, Corrie bercerita bahwa dia dan adiknya Betsy dipenjara di dalam kamp konsentrasi Nazi.
Dan baraknya itu, waduh, sangat busuk, sangat jelek sekali. Dan mereka dimasukkan dalam sebuah barak yang baunya minta ampun, penuh dengan kutu busuk. Awalnya mereka juga mengeluh, udah baraknya jelek, bau, lagi pula banyak kutu busuk. Tapi akhirnya Kori sadar bahwa apapun yang terjadi mereka tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Lambat laun mereka sadar, ternyata barak mereka adalah barak yang paling jarang dikunjungi oleh para penjaga. Karena apa? Baunya minta ampun, kutu busuknya juga banyak. Makanya dilewat terus. Barak-barak yang lain, kalau tentara ini masuk, mereka pukulin orang-orang dalam barak. Malah seringkali tembak sampai mati. Tapi orang di baraknya itu selamat, saudara-saudara. Karena apa? Baunya minta ampun, kutu busuknya banyak. Dan karena itulah Kori dan adiknya Betsy bisa membaca Alkitab yang mereka selundupkan ke dalam barak tersebut tanpa diketahui oleh penjaga. Dan Kori bisa menginjili orang-orang yang ada di barak tersebut, mendoakan supaya mereka percaya kepada Yesus. Pelajaran rohani di sini adalah berkat kadang-kadang tersembunyi di balik hal yang tidak kita sukai. Tapi ketika sikap hati kita benar, selepas peristiwa itu, mereka bilang Tuhan baik ya. Tuhan izinkan hal yang kelihatannya buruk terjadi untuk mendatangkan kebaikan, menyelamatkan kami sehingga kami tidak mati di kamp konsentrasi Nazi itu. Saya membaca kisah lain tentang seorang dari Melbourne, Australia, namanya Nick Vujicic, lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Bayangkan orang gak punya kaki, gak punya tangan. Kalau dia datang ke sini mau bersaksi, maka dia harus diangkat ke mimbar, baru kelihatan saudara-saudara. Dan dari sejak masa kecilnya, dia sangat tertekan. Bahkan pada masa pertumbuhan dia sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dia pengen mati bunuh diri. Kenapa Tuhan menciptakan saya cacat, tanpa tangan, tanpa kaki? Tapi satu kali dia mendengar khotbah. Bagaimana Yesus pernah ditanya oleh orang Yahudi. Ini ada orang buta sebelum lahir, sejak lahir. Yang dosa itu orang tuanya atau dia? Yesus jawab apa? Yang dosa bukan orang tuanya, yang dosa juga bukan orang ini. Tapi melalui penyakit ini kemuliaan Allah akan dinyatakan. Saudara-saudara, itu menyentak hati dari Nick Vujicic. Logos, firman yang tertulis menjadi rema, firman yang hidup. Dan dia yakin begini, aku memang lahir cacat, tapi Allah akan memakai hidupku untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan akhirnya saudara, semangatnya muncul, dia belajar Alkitab. Dan sekarang Nick Vujicic dikenal sebagai Ambassador of Hope. Dia menjadi duta besar dari spirit pengharapan yang dia sebarkan ke seluruh dunia. Dia menjadi pembicara, motivator yang keliling puluhan negara di dunia untuk memberitahu orang-orang, jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Nick Vujicic kawin, kalau nggak salah anaknya 4, istrinya cantik. Dia punya uang yang banyak karena punya perusahaan dan punya ministry juga yang berkembang karena dia diundang ke seluruh dunia. Bayangkan saudara, orang yang gak punya tangan, gak punya kaki, ketika punya Yesus di dalam hidupnya, ketika dia punya attitude, sikap hati yang benar, bisa menjadi orang yang berhasil. Pelajaran rohaninya, bersyukur mengalihkan fokus dari kekurangan menuju potensi yang Tuhan berikan. Syukur menyembuhkan jiwa yang paling dalam. Itu sebabnya mari kita ganti kebiasaan bersungut-sungut dengan kebiasaan bersyukur. Bagaimana caranya? Saya akan gunakan akronim PUAS. Karena orang yang bersyukur akan mengalami kepuasan di dalam hatinya. PUAS itu singkatan PUAS. P, pikirkan kebaikan Tuhan. Kalau saudara mau tidur malam, coba ingat sepanjang hari ini, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Ucapkan syukur.
Besok pagi begitu bangun, jangan sibuk dulu dengan hal yang lain. Pikirkan kebaikan Tuhan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita menghitung berkat-berkat Tuhan, syukur itu akan muncul. Hitung berkat-Mu satu-satu. Ingat semua, janganlah lupa. Hitung semua satu persatu. Dan kau lihat cinta-Hu atas semua. Coba belajar menghitung berkat Tuhan. Kedua, ucapkan syukur atas hal kecil. Dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersyukur itu bukan karena mujizat besar. Kanker sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan. Kalau kita bisa bangun pagi saja kita harus mengucap syukur. Karena ada orang yang malam tidur besok lupa bangun sampai seterusnya. Maka kita perlu bersyukur untuk hal yang kecil. Seorang anak ngomong gini sama mama. Mama, semua yang saya minta sudah Tuhan kasih. Saya minta sepeda mini baru, saya minta baju baru, saya minta tas sekolah baru. Tuhan sudah kasih. Doa apa lagi ya, Ma? Saya berhenti doa aja deh kalau begitu. Mamanya bilang, mulai hari ini kamu mesti ganti. Doa bukan minta, doa berterima kasih, bersyukur. Ayo syukuri apa yang Tuhan sudah berikan sekecil apapun. Lalu dia lipat tangan, dia mulai berdoa. Tuhan terima kasih saya bisa bangun. Tuhan terima kasih saya bisa mandi. Airnya menyegarkan saya. Terima kasih buat sepeda mini baru. Tuhan terima kasih untuk baju baru. Tuhan terima kasih untuk tas sekolah baru. Terima kasih untuk papa mama yang sayang. Terima kasih untuk adik yang baik. Tiba-tiba dia teriak, Mama, kalau doa model gini gak berhenti-berhenti doanya. Karena terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kita bisa hitung di dalam kehidupan. Ucapkan syukur atas hal kecil dan juga untuk orang-orang sekitar. Berterima kasih untuk pasangan kita. Berterima kasih untuk adik dan kakak, untuk orang tua, untuk anak. Walaupun tiap orang ada kelebihan kekurangan, belajar melihat hal-hal yang positif dalam kehidupan orang lain. Sehingga yang muncul adalah pengucapan syukur. Ayat firman dipegang teguh. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa kehendak Tuhan? Bukan ngomel. Kehendak Tuhan bagi saudara mengucap syukur. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang saudara anggap buruk hari ini, ketika engkau tahu mengucap syukur, Tuhan akan ubah mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Jadi ayat firman dipegang teguh. Yang terakhir, selalu ganti keluhan dengan doa dan syukur. Kalau saudara lihat rumahmu bocor, rumah teh bocor baik. Pada udah dibenerin bulan lalu bayarnya mahal kok bocor. Saudara bisa terusin bla 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 bla. Apa bocornya beres? Enggak, saudara-saudara. Tapi kalau saudara ganti dengan keluhan dengan ucapan syukur dan doa, Tuhan rumah saya bocor, tapi terima kasih saya masih bisa punya rumah. Orang lain mah rumah juga enggak ada. Saudara naik motor atau mobil, mobilnya mogok, mobil teh mogok wae. Atau kita bilang, Tuhan mobilnya mogok atau motornya mogok, tapi terima kasih saya punya mobil. Banyak teman saya mah sepeda aja kagak punya. Tuhan terima kasih. Barudak teh bangor pisan. Tuhan terima kasih saya masih punya anak walaupun bangor. Terima kasih ada orang pengen punya anak gak punya-punya. Saudara alihkan fokus negatif menjadi fokus yang positif. Sehingga semuanya yang muncul adalah ucapan syukur. Puas, pikirkan kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur atas hal kecil. Ayat firman dipegang teguh. Selalu ganti keluhan
dengan doa dan syukur. Boleh ucapkan bersama dengan saya? Puas, pikirkan kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur atas hal kecil. Firman Tuhan dipegang teguh. Selalu ganti keluhan dengan doa dan syukur. Maka orang yang tahu mengucap syukur merasa puas dalam hidupnya. In everything give thanks. Saya tutup dengan ini. Saudara, di Jakarta kita ada 3 tempat ibadah. Di Kedoya, Harapan Indah Bekasi, dan Kelapa Gading. Sekian tahun yang lalu di Kelapa Gading itu ada seorang singers dan juga kadang suka mimpin pujian. Dia waktu itu kerja sebagai staf administrasi di sebuah sekolah swasta yang gajinya juga nggak besar. Sekolahnya sekarang udah tutup lagi saudara karena muridnya makin dikit. Nah, satu kali dia itu ditelepon sama orang tua murid kalau saya nggak salah. Dan ngomong gini, Pak, Jumat malam boleh nggak datang ke rumah saya? Bapak kan suka mimpin pujian di gereja. Saya itu suka loh denger lagu-lagu rohani yang baru-baru, yang ada di CD-CD, di sosial media. Gereja saya gereja tradisional, jadi lagunya lagu-lagu lama. Kalau boleh Bapak datang, bawa gitar, nanti kita nyanyi-nyanyi. Keluarga saya doang, cuma suami, istri, orang tua, dan anak. Oke, siap. Jadi hari Jumat malam naik motor dia saudara, datang ke tempat itu. Lalu mimpin pujian, nyanyi, berdoa, ya sejam lah kira-kira. Setelah itu makan bersama, makanan tersedia, capcay, puyung hai, barongsai. Dia sikat saudara dengan hati yang penuh sukacita. Setelah selesai duduk di ruangan tamu sambil ngobrol-ngobrol, minum teh. Lalu yang punya rumah ngomong gini, Pak, ini kan menjelang akhir tahun. Bapak udah punya planning apa tahun depan? Oh, saya sih pingin beli rumah Pak. Karena saya selama ini ngontrak. Oh bagus dong. Sudah lihat belum rumahnya? Oh sudah. Berapa harganya? Oh macam-macam, ada 1 miliar, ada yang lebih. Itu juga bukan di daerah Kelapa Gading. Kalau Kelapa Gading kan mahal, di daerah Bekasi lah. Yang masih bisa terjangkau, dia bilang. Saya juga rencana mau beli mobil sih. Tapi ya namanya juga rencana, belum ada uangnya. Ngomong-ngomong Bapak udah punya uang berapa mau beli rumah? Ah malu ah. Dia gak mau ngomong uangnya berapa. Di kemudian hari setelah peristiwa itu terjadi, dia ngomong sama saya, uang tabungan saya itu 10 juta Pak. Makanya saya malu mau beli rumah, uangnya 10 juta. Saya bilang sampai Tuhan Yesus datang juga gak kebeli kalau 10 juta rumah di mana yang 10 juta. Lah itu makanya saya bilang udahlah malu Pak, pokoknya kecil banget. Tiba-tiba si tuan rumah itu tertegun saudara-saudara. Dan dia ngomong, tunggu sebentar ya. Dia masuk ke kamar. Setelah sekian waktu dia keluar lagi bawa cek. Dan dia bilang, nih berkat buat kamu. Nah orang ini pikir itu ongkos transport. Kan diminta datang, bawa gitar, dikasih transport. Begitu dia lihat, kaget dia. Nongnya banyak banget. Dia kaget. Dan akhirnya dia ngomong gini, Pak maaf ya, saya mau ke toilet sebentar. Dia bawa cek itu. Setelah peristiwa itu, waktu ketemu saya dia cerita, saya itu ke toilet bukan mau kencing Pak. Saya ingin memastikan mata saya betul atau tidak. Ini kok nolnya bener banyak banget katanya. Dan waktu dia lihat, waduh bener itu satu jumlah yang sangat besar menurut ukuran dia. Dia keluar dari toilet dia bilang, Pak ini apa? Kalau utang saya nggak sanggup bayar. Dia bilang bukan utang, berkat. Berkat Pak, iya buat kamu. Kamu kan mau beli rumah. Kalau kamu gak punya duit kapan belinya? Udah beliin rumah aja. Dan saudara tahu, dalam minggu yang sama, dia beli 1 rumah di Bekasi. 1 mobil Avanza. Saya tanya kok cepet banget kamu. Dalam 1 minggu sudah bisa beli. Mobil gampang lah cari di showroom. Tapi kalau rumah kan mesti yang cocok dulu. Pak, saya ini udah doa keliling. Berbulan-bulan udah tahu, udah ngincer. Duitnya aja belum ada. Begitu ada duit, saya langsung bayarin. 1 minggu, 1 rumah.
satu mobil. Dahsyat kan? Hari Minggunya, dia kebaktian dan menjadi worship leader. Dan dia nyanyi lagu-lagu rohani. Salah satunya, semua baik, semua baik. Nah, saudara perlu tahu bahwa WL ini tiap kali mimpin pujian, lagu boleh macam-macam, tapi lagu semua baik selalu dia nyanyikan. Sampai suka diketawain sama teman-temannya, ini Mister Semua Baik. Karena dia seneng banget nyanyi lagu itu. Dan minggu itu juga dia nyanyi, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Tapi hari itu beda, saudara. Waktu dia nyanyi lagu ini, tiba-tiba dia nangis. Dia gak bisa tahan dirinya. Sampai akhirnya dia balik menghadap tembok. Dia gak bisa lanjutkan. Untuk para singers tetap menyanyi. Saudara tahu apa bedanya? Selama itu, dia menyanyi karena dia suka lagunya. Karena dia hafal kata-katanya. Hari itu dia menyanyi karena dia mengalami Tuhan itu baik. Karena dia mengalami Tuhan itu mendengar doa, mengabulkan kerinduan doa. Saya percaya orang yang tahu mengucap syukur, memuji Tuhan, ada berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kita melimpah untuk selama-lamanya. Mungkin berkatnya bukan rumah, bukan mobil, tapi damai dan sukacita Tuhan mengalir. Sekarang dia nggak lagi kerja sebagai staf administrasi di sekolah itu. Sekolahnya udah tutup. Sekarang jadi apa? Gembala sidang Gereja Bethel Indonesia yang ada di Bekasi, saudara sekalian. Dia memberikan hidup kepada Tuhan. Karena dia tahu kebaikan Tuhan luar biasa. Saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Apapun yang menjadi pergumulanmu. Katakan Tuhan baik. Maka kebaikan demi kebaikan Tuhan akan dia limpahkan dalam hidup saudara. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.